Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Baik. Syukurlah kalau teman-teman sehat. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dimanapun teman-teman berada, baik dalam bentuk sehat fisik, sehat mental, maupun sehat hati. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak Talita Syahada Nabilah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi UHAMKA. Nah, maksud dan tujuan kakak mengundang teman-teman untuk bergabung dalam Zoom meeting pada siang hari ini ingin melakukan penyuluhan terkait masalah gizi yang ada di Indonesia. Yang kakak bahas sekarang terkait anemia pada remaja. Baik teman-teman, sebelum memulai penyuluhan, kakak mau menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, ada salam pembuka, perkenalan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, lalu ke bagian intinya, ada penjelasan terkait anemia, setelah itu ada sesi tanya jawab, setelah itu ada pertanyaan kepada kalian semua adik-adik, dan kakak akan menyimpulkan materi, dan yang terakhir mengucapkan terima kasih lalu salam penutup. Sebelum memulai topik, kakak mau tanya dulu nih, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu anemia? Kekurangan darah bukan, Bu? Yes, benar sekali. Jadi anemia itu kurang darah. Kurang lebihnya seperti ini. Anemia atau biasa kita sebut sebagai kurang darah adalah keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal atau rendah. Sebagian besar anemia di Indonesia disebabkan oleh kekurangan zat besi, tetapi anemia bisa terjadi karena kekurangan vitamin A, B2 atau riboflavin, B6 atau piridoksin, B12 atau kobalamin, vitamin C, vitamin D, dan E, asam folat, dan tembaga. Zat besi adalah salah satu unsur gizi yang merupakan komponen pembentuk Hb atau sel darah merah yang disebut sebagai anemia gizi besi. Remaja putri merupakan kelompok risiko tinggi mengalami anemia dibandingkan dengan remaja putra, karena kebutuhan absorpsi zat besi memuncak pada umur 15-24 tahun pada remaja putri. Selanjutnya, berdasarkan hasil Riskesdas Indonesia, pada tahun 2013, prevalensi proporsi anemia pada perempuan sebesar 23,90% dan pada laki-laki sebesar 18,40%. Artinya, pada tahun 2013, perempuan mengalami masalah anemia lebih tinggi dibanding laki-laki. Dan berdasarkan kelompok umur 15-24 tahun, secara keseluruhan, prevalensi proporsi anemia sebesar 18,4%. Lalu, berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi proporsi anemia pada perempuan sebesar 27,20%. Dan pada laki-laki sebesar 20,3%. Artinya, pada tahun 2018, perempuan mengalami masalah anemia lebih tinggi dibanding laki-laki. Dan berdasarkan kelompok umur 15-24 tahun, secara keseluruhan, prevalensi proporsi anemia sebesar 32%. Jadi, kesimpulannya, setiap tahun masalah anemia mengalami peningkatan pada kelompok perempuan dan berdasarkan kelompok umur 15-24 tahun, setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Selanjutnya, faktor penyebab anemia. Di sini ada pendarahan menstruasi yang pertama. Kenapa pendarahan menstruasi termasuk penyebab anemia? Ya, karena darah menstruasi yang keluar setiap bulan merupakan darah yang juga mengandung zat besi. Jika berkurangnya darah tersebut dan tidak diimbangi dengan konsumsi makanan yang kaya zat besi, maka wanita akan mengalami anemia defisiensi besi. Selanjutnya, ada kecelakaan. Kenapa kecelakaan juga menyebabkan anemia? Karena kecelakaan itu ada simpanan darah kan di tubuh, pasti banyak banget darah. Nah, simpanan darah itu terdapat zat besi juga dalam tubuh. Kalau kita kecelakaan terus luka berdarah, jadi kan zat besinya dalam tubuh akan terbuang. Itu yang akan menyebabkan anemia juga. Melahirkan pun juga sama seperti itu. Terus ada diet yang buruk. Saat ini banyak sekali kan remaja yang kurang pede sama bentuk tubuhnya, yang terobsesi akan tubuh yang langsing. Akibatnya banyak sekali tren-tren diet yang makan cuma misalkan satu apel aja, dan diet-diet orang Korea itu kan banyak sekali ya. Dan pada akhirnya mereka mengikuti itu, tren itu. Tapi itu tindakan yang salah. Kenapa? Karena gizi yang masuk tidak cukup dan tidak seimbang. Mereka cuma makan satu apel saja. Apa apel saja dalam satu apel itu udah mengandung lemak, vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat, dan asupan lainnya? Tentu enggak kan? Tentu tidak. Nah, makanya jika ingin berdiet, tentunya harus sesuai dengan asupan kita. Diet-diet seperti tadi akan merusak tubuh secara perlahan dan mereka juga tidak mengkonsumsi daging, yang dimana kandungan zat besi dalam daging bisa membantu mencegah anemia akibat defisiensi zat besi. Selanjutnya, ada kelompok umur. Kebiasaan tidak sarapan pagi juga berpengaruh pada penyebab anemia. Jenis kelamin, kurangnya pengetahuan, sosial ekonomi, gaya hidup, merokok, dan kurangnya aktivitas. Tanda atau gejala anemia. Yang pertama itu ada sesak nafas, mudah lelah, mengantuk, sakit kepala, gangguan pada cita rasa, peradangan pada sudut mulut yang berwarna putih pucat, biasanya terdapat di sini. Ini warna putih. Terus pucat pada kelopak mata. Biasanya konjungtivanya juga pucat ya di sini. Terus lidah tampak mengkilap, kuku berubah menjadi pucat, mata berkunang-kunang, cepat marah, tangan serta kaki dingin atau mati rasa. Dampak dan komplikasi pada anemia. Dampak anemia gizi besi pada remaja itu banyak sekali. Nah, di sini ada menurunnya produktivitas kerja, lalu menurunnya kemampuan akademis, seperti jadi kurang konsentrasi dan menjadi malas belajar. Maksudnya kurang konsentrasi itu saat guru menjelaskan, kamu pikiran di mana, tapi tubuh juga di mana, jadi konsentrasinya buyar. Terus menghambat pertumbuhan tinggi dan berat badan, menurunkan daya tahan tubuh, berpengaruh besar pada saat kehamilan dan persalinan, yaitu terjadinya abortus, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, mengalami penyulit lahirnya bayi karena rahim tidak mampu berkontraksi dengan baik, serta risiko terjadinya pendarahan pasca persalinan yang menyebabkan kematian maternal, menurut Proverawati 2011. Selanjutnya ada komplikasi anemia gizi besi. Pada akhirnya, jika seseorang mengalami anemia namun tidak ditangani dengan tepat, akan menyebabkan penyakit lain. Nah, kekurangan zat besi berdampak buruk kepada sistem kekebalan tubuh manusia. Nanti membuat Anda lebih mudah terserang penyakit lain.
Nah, di sini ada gagal jantung kongesif. Nah, kenapa gagal jantung ini menyebabkan komplikasi? Karena saat kinerja jantung menurun dan tidak bisa memompa darah ke seluruh bagian tubuh dengan baik, maka akan terjadi gagal jantung. Terus ada konfungsi kanker, penyakit ginjal, gondok, gangguan pembentukan heme, talasemia, infeksi kuman, kelainan jantung, rheumatoid, meningitis, dan gangguan sistem imun. Selanjutnya ada pencegahan anemia. Menurut Tarwoto DKK 2010, langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah anemia diantaranya adalah yang pertama, konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Lalu ada sayur-sayuran hijau. Selanjutnya, konsumsi protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe, dan lain-lain. Terus banyak makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, tomat, dan nanas. Selanjutnya, minum 1 tablet tambah darah setiap hari khusus wanita saat menstruasi. Yang keenam, konsultasikan ke dokter jika mengalami gejala anemia dan tanda gejalanya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gue nanya dah. Iya, gue nanya deh. Ya udah, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya mau nanya, banyak gejala anemia yang karakteristiknya mirip dengan kondisi lelah dan terlalu banyak bekerja. Jadi bagaimana tuh kita membedakannya antara kelelahan sama anemia, kelelahan biasa sama anemia. Terus boleh dari 2 nggak Kak nanyanya? Boleh, silahkan. Terus yang kedua, itu berapa batasan kadar hemoglobin yang menunjukkan seseorang itu menderita anemia, Kak? Ada lagi? Sudah, Kak. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya. Iya, Kak. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu, ingin bertanya, apakah anemia membahayakan nyawa? Baik, terima Dan kasih. ada efek sampingnya nggak, Bu? Kenapa? Dan ada efek sampingnya nggak ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni Lestari. Berapa batas kadar hemoglobin yang menunjukkan seorang menderita anemia? Di sini tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tingkat hemoglobin yang normal. Namun, pada umumnya, dokter menggunakan ukuran patokan dari World Health Organization atau WHO. Nah, tingkat hemoglobin kurang dari 13 untuk laki-laki dan kurang dari 12 untuk wanita dianggap sebagai anemia. Pertanyaan yang kedua, banyak gejala anemia yang karakteristiknya mirip dengan lelah dan terlalu banyak bekerja. Bagaimana cara membedakan kelelahan biasa dengan anemia? Nah, kedua kondisi tersebut tidak dapat dibedakan, sama-sama seperti gejala kelelahan biasa.
Anemia menyebabkan kelemahan dan kesulitan dalam berpikir jernih. Namun, jangan anggap remeh jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut dalam waktu yang lama hingga mengganggu aktivitas normal. Segera periksakan ke dokter untuk diagnosis yang lebih akurat. Pemeriksaan awal dimulai dengan tes kadar hemoglobin, protein yang membawa oksigen dalam sel darah merah untuk mendeteksi apakah juga gejala tersebut merupakan anemia. Apakah anemia dapat membahayakan nyawa? Jawabannya itu, anemia dalam waktu lama dan tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerusakan jantung, otak, dan organ lain yang bisa menyebabkan kematian. Nah, risiko akibat anemia jarang terjadi pada anemia ringan dan sedang. Seseorang yang menderita anemia dalam waktu lama bisa mengalami aritmia atau gangguan irama jantung. Aritmia ini dapat merusak jantung dan menyebabkan gagal jantung hingga dapat berujung pada kematian. Namun, anemia yang berlangsung lama yang dapat menyebabkan berat yang berujung pada kematian, tidak hanya anemia. Kehilangan darah dalam itu udah deh. Udah. Tadi udah jawabannya. Jadi anemia itu bisa menyebabkan kematian ya jika anemia tidak dapat ditangani dengan baik. Terus pertanyaan selanjutnya dari Dita, apa efek samping dari penggunaan TTD ya? Oke, seingat saya penggunaan TTD karena Dita tidak menjawab, langsung saja efek samping dari TTD bisa berbeda setiap orang. Ada beberapa efek samping zat besi diantaranya masalah pencernaan seperti sakit perut, mual, diare, serta tinja berwarna hitam. Tetapi efek samping ini akan terjadi bila kita mengkonsumsinya tidak sesuai anjuran atau dalam kondisi dosis yang berlebihan. Alangkah lebih baik sebelum mengkonsumsi TTD, diskusikan dahulu kepada dokter dan tenaga lainnya di apotek sebelum membeli dan mengkonsumsi TTD. Sebelum mengakhiri penyuluhan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak, Kak. Oke, baik jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, sekarang kakak ingin tahu pemahaman kalian terkait topik tadi. Saya ingin nanya kepada Vivi atau Siti Halfiani ya. Ya. Apa saja sih tanda dan gejala seseorang terkena anemia? Sebutkan 2 saja. Setahu saya Kak ya, kalau misalkan anemia itu tanda dan gejalanya itu kayak konjungtivanya itu putih, terus lemas, lesu, kayak gitu. Setahu saya sih itu. Yes, benar sekali jawaban Vivi tepat. Terima kasih Vivi. Sama-sama. Oke, baik. Udah di penghujung acara, udah di akhir penyuluhan, kakak ingin menyimpulkan terkait materi tadi. Jadi kesimpulannya, anemia atau kurang darah adalah suatu keadaan di mana darah kita kurang dari nilai normal. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan anemia, mulai dari diet yang salah, gaya hidup, menstruasi, bahkan melahirkan sekalipun. Untuk itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin B seperti ati ayam, daging, dan konsumsi tablet tambah darah, dan jangan lupa konsultasikan kepada dokter jika itu sudah sangat membahayakan. Sekian
presentasi penyuluhan dari saya. Teman-teman, terima kasih banyak semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara penyuluhan di Zoom meeting ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.